Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Python Masterclass. Kali ini kita akan memasuki materi yang sangat advance, sangat mutakhir, yaitu tentang name dan main. Mengapa materi ini penting? Ada dua alasan. Yang pertama adalah kita sering sekali menjumpai nanti sebuah statement seperti ini ya. If underscore underscore name underscore underscore equal dengan string underscore underscore main underscore underscore ya. Ini adalah sebuah statement yang barangkali nanti teman-teman ketika membaca skrip orang lain ya, apalagi kalau sudah bermain di reinforcement learning, sebuah topik AI di mana itu adalah topik yang advance, butuh OOP, butuh impor modul dan sebagainya, maka nanti kebanyakan orang ketika membaca statement ini akan bingung, ini statement ini gunanya untuk apa ya. Nah, nanti akan kita bahas secara detail di sesi kali ini. Kemudian alasan kedua adalah ketika kita menjalankan sebuah modul ya. Sekali lagi, modul adalah sebuah file dengan ekstensi .py ya. Kemarin sudah kita bahas. Ketika kita menjalankan sebuah modul, apakah kita pengen tahu apakah kita menjalankannya langsung di file tersebut atau kita menjalankannya karena hasil impor ya. Nah, kenapa ini penting? Nanti akan saya berikan sebuah ilustrasi gamblang, sebuah aplikasi real reinforcement learning, dan saya akan menunjukkan kegunaan dari name dan main. Bagi teman-teman yang merasa bingung apa itu modul, silahkan dilihat lagi video pembelajaran dari saya membahas tentang modul. Bagi yang ingin langsung melihatnya bisa langsung diklik tautan di bagian sebelah kanan atas. Lalu apa itu name ya, underscore underscore name underscore underscore. Sebelum kita memahaminya, perlu diketahui bahwa di Python itu ada hal yang sangat penting. Ketika kita menjalankan sebuah script ya, saya berikan contoh ketika kita membuka Spider, kita membuat new file begitu ya, menciptakan sebuah script baru atau file baru atau source code baru dengan akhiran .py, sebuah modul tentunya, maka nanti secara otomatis Python akan membuat beberapa variabel khusus. Variabel khusus ini adalah variabel-variabel dengan tanda underscore seperti ini ya. Dan ini bukan dunder method ya, tapi ini adalah sebuah variabel khusus. Salah satu yang penting adalah variabel dengan nama name ya, dan nanti name ini punya peran penting. Kemudian ketika kita menjalankan sebuah modul atau file dengan ekstensi .py tersebut, maka Python akan mengeksekusi semua code-nya. Dan tentunya dengan tahu fungsi dari name ini nanti, dengan langsung saya berikan contoh, maka kita bisa menggunakannya untuk kepentingan kita, baik apakah kita ingin mengeksekusi file langsung di modulnya atau kita mengimpor dan sebagainya. Daripada bingung, langsung saja buka Spider atau text editor atau IDE masing-masing ya, baik itu Spider, PyCharm, Sublime Text dan lain sebagainya. Yuk langsung saja kita mulai. Baik, sekarang saya sudah membuka Spider. Teman-teman juga bisa menggunakan IDE atau text editor lain seperti PyCharm, Sublime Text dan lain sebagainya. Tapi intinya sama ya. Kemudian yang ingin saya tunjukkan adalah pertama saya ingin mencetak print ya, fungsi print. Yang berjalan adalah saya gunakan .format ya, seperti biasa. Format intinya adalah nanti yang tanda kurung kurung kurawal ya, atau curly braces ini akan saya isi dengan yang saya tuliskan di sini ya. Saya isikan dengan variabel spesial name tadi ya. Jadi ketika script ini saya jalankan ya, sebelum saya jalankan saya save dulu. Saya save di folder latihan seperti kemarin materi sebelumnya. Teman-teman juga bebas menentukan foldernya ya. Apa enaknya? Coba ya, coba.py. Jadi ketika nanti saya menjalankan coba.py, maka semua script, semua perintah yang ada di file atau modul coba.py ini akan dieksekusi ya. Dan ketika dieksekusi, saya pengen tahu yang menjadi yang diassign apa istilahnya, yang name ini nanti isinya apa ya. Jadi variabel khusus name ini sebagai main atau yang lain ya, nanti kita akan bisa melihatnya bersama-sama. Kemudian di bawahnya saya ingin mengimpor NumPy sebagai np ya. Tapi sebelum saya impor, saya juga ingin mengetes dulu ya, ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa apakah perintah print ini akan dieksekusi ya. Kemudian di bawahnya juga saya ingin mendefine sebuah fungsi, define fungsi np, jangan lupa tanda kurungnya.
hanya mencetak saja ya. Hasil kali array kali 2 sama dengan np.array, saya ingin array 1 2 3 saja. 1 2 3, oke. Sini ya. Kali 2 ya. Oke. Kemudian sebelum fungsi ini saya jalankan, nanti saya juga ingin mengeceknya juga. Sebelum menjalankan fungsi numpy, oke. Kemudian di bawahnya lagi saya cek juga. Sebelum menjalankan ya, name equal string min, oke. Baru saya tuliskan fungsinya ya, if name sama dengan string main. Yang pertama, jadi nanti ketika kalau ini terpenuhi ya, artinya kalau main itu adalah kita menjalankan scriptnya langsung di scriptnya, maka nanti otomatis name-nya memang menjadi main ya. Tapi kalau kita mengimpornya maka nanti bukan main ya. Agak pusing kalau menjelaskan seperti itu, tapi saya akan tunjukkan langsung saja ya. Jadi di sini saya akan memanggil fungsi numpy, kemudian setelah itu mencetak print coba.py sedang dijalankan langsung. Kemudian jika dia hasil impor, maka else print coba.py sedang diimpor. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah setelah ya, sama seperti ini, tapi cuman namanya adalah setelah. Nah, sekarang di save. Ketika nanti ini saya run, saya ingin menunjukkan bahwa ketika kita mengeksekusi ini, logikanya adalah semua yang tertulis di sini haruslah dijalankan. Oke. Nanti langsung aja kita lihat ya. Jadi ini bisa langsung teman-teman tuliskan run ini ya, di kiri tengah ya, di kiri tengah atas ini ya, atau cukup Ctrl A kemudian Ctrl dan Enter seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba cek ya. Kita punya pertama ini, fungsi print pertama ini langsung dijalankan. Oke, yang berjalan adalah main. Oke, ini kata kuncinya di sini ya. Jadi ketika script atau modul coba.py ini kita jalankan, secara otomatis Python akan menciptakan sebuah variabel khusus dengan nama name. Oke. Nah, jika kita menjalankannya langsung di modul itu sendiri, seperti ini contohnya, kita punya modul coba.py dan kita jalankan langsung di modul ini, maka name ini akan diisikan oleh main. Oke. Nah, buktinya di sini nih ya, akan diisikan oleh main ya. Dan kalau ini terjadi, maka semua yang ada di sini otomatis akan dijalankan, termasuk ini ya, termasuk ini kata kuncinya ya. Kita cek lagi, sebelum import numpy dijalankan, sebelum menjalankan fungsi numpy, sebelum menjalankan fungsi numpy dijalankan, sebelum menjalankan name.main ya, sebelum menjalankan name.main juga dijalankan. Ini tidak dijalankan ya, karena ini adalah fungsi saja, belum dipanggil fungsinya. Kemudian ini dia, if name sama dengan main. Oke, kita sudah tahu di sini bahwa name-nya adalah main, otomatis yang dieksekusi adalah bagian ini, line 12 dan line 13. Oke. Line 12 adalah fungsi numpy itu sendiri. Jadi kita mengharapkan, ekspektasi kita adalah ini akan dijalankan, dan ternyata benar ya. Hasil kali array kali 2, 1 2 3 kali 2 adalah 4 2 4 6. Oke. Dan ini juga ya, ini juga dijalankan, coba.py sedang dijalankan langsung. Oke. Dan otomatis ini juga dijalankan ya. Oke, jadi sampai sini paham ya. Nah,
apa bedanya kalau misalnya kita impor? Nah, ini dia, ini yang menarik. Oke, saya buat script baru di sini. Oke, saya besarkan dulu. Sudah cukup besar ya. Kalau kita impor, jadi import coba. Nah, ini dia, import coba. Kalau saya impor, maka ini saya restart dulu ya, biar nanti tidak tumpuk-tumpuk hasil eksekusinya, biar tidak bikin bingung. Kalau ini saya jalankan, maka yang terjadi adalah yang berjalan adalah coba. Nah, oke, bukan main ya. Jadi kalau di sini tadi kita yang berjalan adalah main, tapi yang di sini kali ini adalah coba. Dan karena if name sama dengan main tidak terpenuhi, maka yang dieksekusi bukan 12 dan 13, tapi baris ke-15. Oke. Coba.py sedang diimpor ya. Walaupun ini yang dijalankan, tapi pada dasarnya ya, sesuai konsep dasar Python adalah ketika kita menjalankan script maka semuanya dijalankan. Oke, kecuali ini saja. Jadi semuanya termasuk yang berjalan adalah dijalankan ya, sebelum import numpy dijalankan, sebelum menjalankan, dan seterusnya. Hanya saja bagian ininya tidak dijalankan ya. Jadi sampai di sini saya harap teman-teman bisa paham kegunaan dari fungsi ini ya, kegunaan dari statement ini. Kenapa kita harus menguji name dan main? Nanti akan ada dampaknya langsung ketika kita mengaplikasikannya di sebuah program Python yang besar ya. Di sini saya memiliki sebuah permainan labirin atau maze ya, dimana di sini kita punya agen atau seorang pemain berwarna merah kotak. Tujuannya adalah dia harus memaksimalkan rewardnya. Setiap langkah itu ada biayanya ya. Setiap dia langkah ke kanan, ke bawah, ke kiri atas, dan kemanapun ada biayanya atau ada costnya ya. Nah, setiap dia bersentuhan dengan dinding ya, dinding ini adalah yang berwarna kotak hitam, ini dinding, dia tidak bisa melewati dinding. Setiap dia bersentuhan saja maka itu akan menambah biaya. Setiap dia lubang ya, lubang tanda minus ini ya, ada lubang berwarna bulat biru. Ketika dia masuk lubang maka nanti dia juga akan kena biaya yang besar. Oke. Kemudian ada pasangan kunci dan peti ya, ada satu kunci di sini. Jadi kalau dia mengambil kunci berhasil menuju peti, dia akan mendapatkan nilai yang lumayan ya. Tapi nilai yang paling besar adalah ketika dia berhasil mencapai garis finish ya, garis berwarna hijau ini ya, bulat hijau. Dia bisa muter ke sini ke bawah dulu, atau dia bisa langsung saja melalui chest ini ya, tembus ke chest, dia kena minus sedikit nggak apa-apa, tapi habis itu langsung dapat imbalan yang besar ya. Ini adalah contoh permainan labirin konsep dari reinforcement learning, dan nanti akan saya tunjukkan. Saya sudah menyiapkan skripnya, saya membuatnya. Saya akan tunjukkan gunanya import modul, gunanya statement name dan main itu, dan sebagainya ya. Baik, langsung saja kita belajar bersama-sama. Di sini saya sudah menyiapkan skrip yang saya buat ya, sebuah labirin ya. Skripnya panjang. Tidak perlu khawatir, kita tidak akan membahas satu demi satu ya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa di sini saya juga menggunakan if name sama dengan main. Oke ya. Dan artinya nanti di sini saya juga akan mengimpor beberapa modules, beberapa packages juga ya. Di sini kalau bisa teman-teman lihat sebelah kanan atas ini ya. Di sini ada beberapa folder, ada learning algos, use environment, ya, TMP data, ini adalah package-nya. Dan di dalam package ini ya, misalnya saya buka Q lambda ini. Di dalam package ini juga ada scriptnya. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman belajar ya, komitmen belajar, nanti suatu saat akan mencapai level ini, bisa membuat skrip sendiri, membuat sebuah permainan begitu ya. Dalam hal ini adalah maze atau labirin. Di masing-masing folder seperti kemarin sudah kita bahas, ada init.py. Oke, agar folder ini bisa dibaca oleh Python sebagai sebuah package ya. Jangan lupa init.py. Jadi semuanya ada init.py kecuali ini ya, karena TMP data ini memang bukan untuk bukan untuk eksekusi, tapi ini lebih kepada menyimpan filenya, nanti menyimpan hasil analisisnya. Oke. Saya punya 3 algoritma, tapi kita fokus ke sini saja.
Nah, ada dua cara untuk menjalankan script maze ini ya, yaitu dengan cara Ctrl A kemudian Ctrl Enter seperti tadi langsung di Spider, atau kita juga bisa menggunakan command prompt seperti ini ya. Jadi sudah saya siapkan ya foldernya, kita cukup Python, kemudian saya misalnya ada ini, saya punya 3 algoritma, saya gunakan saja Q-learning ya, Q-lambda. Ini nanti kita akan langsung lihat hasilnya ya. Jadi ini contohnya, ada agen berwarna merah ya, kemudian dia menuju ke hijau ini, dia sebisa mungkin memaksimalkan rewardnya. Ketika nanti dia sudah pintar, maka pergerakannya menjadi semakin jelas ya, dia tidak akan membuang-buang waktunya, dia betul-betul memilih jalur yang terbaik ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada skornya, minus ini artinya dia justru lebih banyak costnya, lebih banyak biayanya daripada rewardnya. Kalau sudah mulai, ini sudah pernah dia mendapatkan reward 170 ya, saya menentukan berapa reward masuk ke sini bisa kita tentukan sendiri. Kemudian kita juga bisa menentukan reward ambil kunci dan buka peti dan sebagainya. Kita bisa menentukan juga biaya kalau kena dinding, biaya kalau masuk lubang dan seterusnya ya. Jadi ini kita masih tunggu sampai dia betul-betul sudah mencapai 100% pembelajaran ya. Ini dia sudah mulai plus terus, ini bisa dilihat. Jadi tadi sebelumnya dia yang masih minus-minus, sekarang dia sudah mulai plus-plus ya, 830, 817, 800, dia sudah mulai stabil ya. Kemudian bisa kita lihat pergerakannya sangat cepat sekali ya, dia sudah tidak main-main lagi, betul-betul ngambil kunci, chest, masuk lubang dan langsung ke garis finish. Ternyata masuk ngambil kunci, chest masuk lubang jauh lebih efisien daripada dia harus muter ke bawah begini ya. Karena kalau dia lewat atas, dia punya kemungkinan positifnya adalah bisa mendapatkan reward dari kunci dan peti. Ya, ada minus-minus sedikit untuk masuk lubang, tapi reward akhirnya jauh lebih besar karena jarak langkahnya pun juga semakin sedikit ya. Setiap dia melangkah juga ada costnya. Jadi ini adalah ilustrasi. Tadi dari yang 800 ini sudah mulai stabil ya, 800 sehingga nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Oke, ini biar saya jalankan secara default. Baik, ini setelah berkali-kali kita jalankan ya, sebentar lagi akan selesai ya. Jadi ini angkanya stabil sekitar 830-an lah ya, sekitar segitu, dan ya sudah menjadi konstan sekali ya, gerakannya cepat sekali ya, dan agennya tidak membuang-buang banyak waktu untuk bergerak ke arah yang tidak memberikan reward yang tinggi. Oke, kita tunggu bentar, maka nanti kita akan selesai, dan setelah itu kita bisa melihat grafiknya. Baik ya, ini tadi setelah berkali-kali ya, ribuan kali kita menjalankan program maze ini, maka kita sudah mendapatkan ini adalah rewardnya ya, rewardnya sekitar 800-an tadi, 830-an ya. Awalnya dia masih minus, tapi setelah itu ketika dia sudah belajar maka dia sudah mulai stabil. Kemudian ini adalah stepnya ya, grafik sebelah kanan ada stepnya atau langkah, berapa langkah agen agar dia bisa mencapai nilai tertinggi. Awal-awal dia masih banyak sekali, 1000 step, masih bolak-balik kanan kiri, tapi lama-lama stepnya sangat kecil sekali, mungkin hanya beberapa step saja, tidak sampai angka 30 lah, sangat-sangat cepat sekali ya. Dan ini kita butuhkan sekian banyak epoch ya, saya menjalankannya sekian banyak epoch agar bisa mendapatkan hasil yang optimal ya, dalam bahasa lain disebut dengan istilahnya converge ya, sudah converge. Oke, kemudian jadi ini adalah ilustrasi bagaimana kita belajar tentang name dan main ya. Saya harap nanti teman-teman bisa tetap semangat ya, memahami kegunaan dari name dan main ya. Sekali lagi, name dan main digunakan untuk mengecek apakah kita menjalankan modul langsung di modul itu sendiri, atau kita memang mengimpor modul itu dari folder lain, dari package lain dan seterusnya. Oke, kita nanti akan berangkat lagi ya, belajar lagi ke materi-materi yang jauh lebih advance lagi, dan tentunya kita juga akan mulai belajar konsep-konsep data science ya, seperti library Seaborn ya, Matplotlib ya, Pandas ya, dan masih baik lagi. Saya harap masih semangat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.